Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll sing how great is our God. Name above all names, your praise is worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa,
ajak kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29. Dari apa yang kita sudah baca tadi, firman Tuhan yang kita baca tadi, saya memberikan sebuah judul untuk kita renungkan secara singkat di saat ini adalah kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tadi puji-pujian yang tadi kita nyanyikan semua meyakinkan kita bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Tapi suatu saat pada waktu kepercayaan Allah hilang dan kepercayaan Tuhan kepada kita hilang, maka semuanya Tuhan akan ambil. Amin. Sebuah penyesalan sebenarnya luar biasa. Status yang sebagai raja yang diberikan kepada Saul ini bukan dari bangsa Israel, ini langsung dari Tuhan. Tetapi ayat 27 bilang, pada hari ini engkau bukan menjadi raja lagi bagi bangsa Israel. Wow, suatu penghormatan yang luar biasa tiba-tiba hilang. Semua orang pada waktu itu kalau lihat Daud, Saul ini kalau kita baca dia punya profil itu orang paling tinggi di secara fisik, paling tinggi di seluruh bangsa Israel. Gagah luar biasa. Lihat dia lebih tinggi, dia gagah, apalagi dia raja. Itu sesuatu yang sangat spesial yang Tuhan berikan untuk Raja Saul. Tapi tiba-tiba jabatan itu hilang. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa Tuhan bisa kehilangan kepercayaan dari Tuhan kepada Saul? Itu yang perlu kita jawab di siang hari ini. Kenapa Tuhan begitu tiba-tiba dalam waktu yang singkat kepercayaannya hilang dari Saul? Suatu saat Tuhan juga bisa kepercayaannya hilang dari kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perintah yang Tuhan bilang kepada Saul adalah, kamu pergi dan pasukanmu pergi, tumpaskan, membumi hanguskan suku Amalek. Raja, pasukannya, orang-orangnya, harta kekayaannya ditumpaskan. Tuhan suruh kasih habis, jangan ambil sesuatu sedikit pun dari orang. Kenapa kau pergi baru? Yang lain kau kasih habis, tapi hewan-hewan, binatang-binatang yang dianggap sebagai harta kekayaan bangsa Israel, kenapa kau ambil? Nah Bapak Ibu, fokus kepada harta bisa membuat Tuhan kehilangan kepercayaan kepada kita. Saya tidak berdoa untuk kita tidak punya sesuatu yang penting dalam kita punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, hal-hal yang mewah. Tidak, saya tidak larang itu. Bahkan saya berdoa supaya semua Tuhan kasih. Tetapi itu jangan sampai membuat kita punya fokus kepada hal-hal itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 21 bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itulah sebabnya hati kita bisa terikat kepada harta dan tidak terikat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau garis bawahi, kantor ini kantor pendapatan daerah. Kerja baik-baik, kerja sesuai dengan prosedur yang ada, jangan bikin gerakan tambahan di tempat ini. Apa yang ada untuk Bapak Ibu nikmati, apa yang untuk pemerintah, dan di luar dari itu tidak boleh. Supaya apa? Tuhan mempercayakan Bapak Ibu semua di tempat ini. Di sini diberkati, di luar diberkati, di mana-mana diberkati. Amin. Hatiku selalu ku
Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai